Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kala itu Umar bin Abdul Aziz pernah kedatangan seseorang dari Shamro yang merupakan wilayah Rusia. Kebetulan saat itu wilayah Shamro diserang oleh Qutaibah bin Muslim. Qutaibah bin Muslim merupakan salah satu panglima perang yang terkenal dalam Islam. Ia datang tidak untuk menawarkan Islam, tidak juga menawarkan jizyah upeti. Namun ia justru langsung menyerang pada opsi ketiga yang dalam Islam tidak diperbolehkan. Saat itu Qutaibah bin Muslim melihat jika Shamro ini adalah wilayah yang sangat strategis. Jika takluk dalam Islam, wilayah sekitarnya akan takluk semua. Hingga akhirnya beliau nekat ijtihad setelah sholat subuh menyerang kaum di wilayah Shamro. Namun serangan itu justru berhasil menaklukkan semua kaum yang ada di Shamro. Diketahui ternyata orang-orang yang di wilayah tersebut mayoritas dikuasai oleh para penyihir. Mereka pun merasa terganggu karena wilayahnya direbut oleh Islam. Mulailah mendirikan hakim dan pengadilan hukum-hukum agama Islam mulai diterapkan. Para penyihir itu juga didakwahi dengan cara Islam. Namun yang memilih tidak masuk Islam dibiarkan saja hingga akhirnya para penyihir-penyihir itu mengutus satu anak muda. Kau pergi ke sana. Kami dengar pemimpin muslim ini adil, namanya Umar bin Abdul Aziz di negeri Syam. Pergi ke sana, datang sampaikan kalau Qutaibah bin Muslim ini panglima perangnya tidak tawarkan Islam kepada kita, tidak juga tawarkan jizyah dan memerangi kita langsung. Perintah penyihir itu. Penyihir lalu melanjutkan, coba tanyakan mungkin ada sesuatu yang bisa dia berikan kepada kita, lanjut. Hingga akhirnya pemuda itu sampai di negeri Syam, sampai ia menemukan tempat besar, luas dan bagus. Ia berkata, mungkin ini tempatnya istana raja, dan pemuda itu masuk. Lalu di ruangan pertama ia menemukan sebuah air mancur di mana banyak kaum muslim yang mencuci tangan dan wajah mereka. Pemuda itu pun lantas mengikuti mereka untuk mencuci tangan dengan wajahnya. Lalu mereka berbondong-bondong masuk ke ruangan selanjutnya yang lebih mewah, yakni sebuah masjid yang ia kira adalah istana khalifah. Pasalnya pemuda itu bukanlah seorang muslim sehingga ia tidak memahami. Hingga kaki pemuda itu tersentuh dengan satu orang yang sujud dan kemudian orang itu terbangun dari sujudnya dan salam. Orang itu lantas bertanya, kenapa kau injak saya? Kau enggak lihat? Saya enggak tahu, kalian ini lagi ngapain? Tanya pemuda itu. Orang itu lantas mengatakan jika ruangan tersebut adalah masjid dan mereka kaum muslimin. Kami sedang sholat, kamu siapa? Tanya orang itu. Pemuda itu pun lantas menceritakan asal usulnya. Hingga akhirnya orang tersebut mendakwahi pemuda itu tentang Islam dan dia tertarik dengan Islam. Pemuda utusan penyihir dari Shamro itu lantas memutuskan untuk masuk Islam. Kendati demikian, ia masih tetap menyampaikan amanah kepada Amirul Mukminin Khalifah. Lalu keduanya berjalan hingga akhirnya sampai di bangunan tua dari tanah liat. Lalu keduanya melihat seorang pria berjenggot putih yang sedang menempel temboknya dengan tanah liat. Orang itu lantas mengatakan kepada si pemuda jika itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Pemuda itu sempat tak percaya jika ia melihat adalah Umar bin Abdul Aziz. Pemuda itu lantas melihat pintu Umar bin Abdul Aziz terbuka sedikit. Ia melihat seorang ibu yang membuat adonan roti. Lalu tiba-tiba saja dari kejauhan ada anak-anak yang datang sambil menangis dan mengatakan, ayah, ibu. Kepalanya anak itu berdarah. Lalu pemuda itu pun berkata, kayaknya ini anaknya khalifah menangis. Tak lama kemudian datang seorang ibu di belakang anak yang sedang menangis yang juga memegang anaknya dengan wajah yang pucat. Lalu berkata, wahai Amirul Mukminin, berkata kepadanya, maafkan anak saya. Maka si Mu'alaf ini bilang, selama ini kami selalu mendengar keadilan khalifah muslim ini. Sekarang saya membuktikan ini anak khalifah, kepalanya bocor berdarah dan yang memukul adalah anak masyarakat biasa. Umar bin Abdul Aziz pun balik arah lalu berkata, ada apa wahai anakku? Ternyata anaknya mengatakan, saya salah ayah. Saya sempat bermain sama anak ini, kemudian saya lempar-lemparan batu. Saya lempar dia, dia lempar saya. Akhirnya saya lempar dia, nggak kena, dia lempar saya kena, kepala saya berdarah. Cerita si anak. Kata Umar, kalau begitu kamu yang salah. Dia bilang, iya saya yang salah ayah. Umar bin Abdul Aziz lantas mengatakan kepada seorang ibu itu jika anaknya tidak bersalah. Lalu Umar bin Abdul Aziz bertanya kepada anak itu, ia sudah terdaftar atau ya? Ibu itu menjawab jika anaknya belum terdaftar. Umar bin Abdul Aziz pun memanggil sekretarisnya untuk memberikan atoya kepada anak itu. Bahkan ia meminta untuk mengiklankan siapapun yang belum terdaftar atoya anaknya, daftarkan segera dan bisa mengambil haknya kapanpun. Hingga akhirnya pemuda asal Shamro tadi datang mengenalkan dirinya. Baik, ada hajat apa? Tanya Umar bin Abdul Aziz.
Fulan pun menceritakan yang awalnya bukan seorang muslim, lalu memutuskan untuk menjadi mu'alaf, hingga akhirnya Fulan menyampaikan pesan dari bangsa penyihir yang terkait kedatangan Qutaibah bin Muslim yang tanpa menawarkan Islam, tanpa menawarkan jizyah, dan langsung menyerang. Baik, ada hakim yang saya sudah tunjuk di wilayah Samro, sudah sampai kepada saya beritanya dan saya izinkan mereka meletakkan peradilan di sana di perundang-undangan. Kalau betul apa yang kamu katakan, maka antarlah surat ini, ujar Umar bin Abdul Aziz. Dalam surat ini ia meminta agar perkara penduduk Samro diselesaikan dengan syariat Islam. Pemuda itu pun lalu pulang dan membawa surat itu. Namun saat tiba pemuda ini masih menyembunyikan muslimnya, ia lantas menemui Hakim Samro untuk memberikan surat tersebut. Hakim itu pun meminta masyarakat Samro untuk berkumpul dan tokoh masyarakat, yakni penyihir-penyihir. Ada masalah apa kalian wahai penduduk Samro? Penyihir-penyihir itu lantas menjawab, ini panglima perang yang terhormat masuk ke wilayah tanpa tawarin Islam. Kami dengan agama lain tawarin dulu agama kalian. Kalau nolak baru jizyah, kalau nolak baru diperangi. Tapi kami tidak ditawarin, ujar penyihir itu. Panglima perang itu pun lantas mengatakan jika wilayah Samro tidak perlu diberikan opsi karena dianggap sangat luas, sehingga akan mudah untuk ditaklukkan semua. Lalu hakim memutuskan jika langkah panglima perang ini salah dan memerintahkan bagi orang-orang Islam yang ada di Samro agar keluar dari wilayahnya. Lalu kembali menawarkan Islam dulu, jizyah, kalau tidak mau baru perang. Tak lama kemudian muncul suara kuda, unta, laki-laki, perempuan, anak keluar semua. Pemuda tadi pun ingin mendakwai kaumnya sekalian dan mengatakan, apakah kalian lihat bagaimana keadilan mereka? Mereka pun lantas mengatakan jika mereka belum pernah melihat ada manusia seperti itu. Pemuda itu pun lalu mengatakan jika saat ia bertemu Umar bin Abdul Aziz sudah masuk Islam karena kagum dengan agama mereka, hingga akhirnya mereka semua membaca syahadat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sejatinya pernikahan merupakan ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Namun ada beberapa macam pernikahan yang diharamkan dalam Islam. Apa sajakah itu? Anjuran untuk menikah juga dijelaskan di dalam surah An-Nur ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Quran surat An-Nur ayat 32. Terdapat juga anjuran untuk menikah dalam sebuah riwayat. Nabi SAW bersabda, nikah itu termasuk sunnahku. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Hadis riwayat Muslim. Menikah memang dihukumi sunnah atau dianjurkan, namun dapat berubah menjadi haram. Menikah jadi diharamkan apabila seseorang menikah tetapi tidak mampu secara finansial dan besar kemungkinannya untuk tidak bisa menafkahi keluarganya. Selain alasan tadi, ada beberapa macam pernikahan yang menyalahi syariat Islam. Maka dari itu, Muslim wajib tahu dan menghindari pernikahan tersebut. 3 macam pernikahan yang diharamkan dalam Islam. 1. Nikah syigor. Yang dimaksud dengan nikah syigor yaitu seorang ayah atau wali menikahkan putrinya atau saudarinya dengan seorang pria dengan syarat agar pria tersebut menikahkan ayah atau wali calon istrinya dengan putri atau saudari pria tersebut dan tanpa membayar mahar. Praktik nikah syigor dijelaskan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW melarang nikah syigor, dan contoh kawin syigor yaitu seorang laki-laki berkata kepada temannya, kawinkanlah putrimu atau saudarimu dengan saya, nanti saya kawinkan kamu dengan putriku atau saudariku dengan syarat kedua-duanya bebas mahar. Inti dari praktik pernikahan ini ialah mereka saling tukar-menukar anak perempuannya atau saudari untuk dijadikan istri masing-masing tanpa memberikan mahar. Tentunya pernikahan seperti menyalahi syariat Islam, maka dari itu Rasulullah mengharamkan pernikahan syigor. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidak ada nikah syigor dalam ajaran Islam. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas, Ibnu Majah, dan Anas bin Malik. Nikah syigor diharamkan oleh ajaran Islam karena tidak adanya mahar padahal hukumnya wajib.
Istri tidak mendapatkan manfaat sebab pemberian dari pihak suami dimanfaatkan oleh ayah atau walinya, serta anak perempuan tidak dapat dijadikan sebagai mahar. 2. Nikah mut'ah. Nikah mut'ah atau nikah kontrak merupakan pernikahan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati pria dan wanita. Ali Mansur menjelaskan lebih lanjut di dalam bukunya yang berjudul Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam, ketika menyatakan akadnya disebutkan masa berlakunya ikatan pernikahan tersebut. Jika masa berlakunya habis, maka pernikahan itu akan berakhir dengan sendirinya tanpa memerlukan proses talak. Pelaksanaan nikah mut'ah pun berbeda dengan pernikahan biasa. Demikian juga perceraian setelah pernikahan tersebut berakhir. Wanita tidak mempunyai hak apa-apa seperti nafkah, warisan, soal nasab, dan lain-lain. Pada awalnya nikah mut'ah itu diizinkan Rasulullah saat tahun penaklukan Mekah, dan beberapa hari sesudah itu kemudian Rasulullah mengharamkan untuk selama-lamanya. Sebagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi, "Wahai manusia, saya telah pernah mengizinkan kamu kawin mut'ah, tetapi sekarang ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkan sampai hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah. 3. Nikah muhallil atau tahlil. Secara etimologi, tahlil atau muhallil berarti menghalalkan segala sesuatu. Dalam praktiknya, pernikahan ini dilakukan oleh seorang laki-laki meminta laki-laki lain untuk menikah dengan mantan istrinya, atau seorang wanita meminta wanita lain untuk menikah dengan mantan suaminya yang telah bercerai dengannya sebanyak 3 kali atau talak ba'in. Namun semua itu dilakukan dengan syarat-syarat segera bercerai dengannya agar dia bisa menikah dengan mantan istri suaminya lagi. Karena ketika seseorang telah menalak istrinya sebanyak 3 kali, maka dia tidak dapat lagi menikah dengan istrinya tersebut. Sebuah riwayat mengisahkan tentang nikah muhallil, yakni sebagai berikut. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Al-Miswar bin Rifa'ah Al-Qurazi dari Zubair bin Abdurrahman bin Zubair berkata, pada saat Rasulullah SAW bahwa Rifa'ah bin Simwal mentalak istrinya yang bernama Tamimah binti Wahab sebanyak 3 kali. Kemudian bekas istrinya menikah dengan Abdurrahman bin Zubair. Namun Abdurrahman lemah syahwat sehingga ia kembali menceraikan Tamimah. Maka Rifa'ah ingin menikahinya kembali karena dia adalah suami pertama yang pernah menceraikannya. Hal tersebut disampaikan kepada Rasulullah, namun beliau melarangnya lalu bersabda, "Tidak halal bagimu untuk menikahnya lagi," hingga ia merasakan nikmatnya madu laki-laki yang lain atau bersetubuh. Hadis riwayat Malik. Hukum nikah tahlil ada termasuk dosa besar dengan munkar karena diharamkan Allah serta diancam mendapat laknat. Hal ini dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat muhallil yang kawin atau pria wanita suruhan bekas suami pertama wanita yang ditalak 3, dan muhalalnya bekas suami pertama yang menyuruh orang menjadi muhallil. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat yang beriman, itulah 3 macam pernikahan yang diharamkan dalam Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, air sejatinya merupakan simbol kehidupan. Karena tanpa air, termasuk air hujan, tidak akan ada kehidupan. Maka dengan airlah semua manusia hidup bisa tumbuh dan bertahan hidup. Karena itu meskipun musim kemarau, sebelum hujan tiba perlu kita ketahui bahwa air hujan sangat memberikan banyak manfaat yang sangat luar biasa bagi kesehatan tubuh kita. Bahkan selain bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, Rasulullah SAW berkata bahwa air hujan juga bisa menjadi obat mujarab untuk segala penyakit. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya menukil kisah Auf bin Malik Al-Ashja'i rahimahullah terserang penyakit. Beliau berkata, diriwayatkan bahwa Auf bin Malik Asy-Syajja'i rahimahullah pernah terserang sakit. Maka dikatakan kepadanya, maukah kami mengobatimu? Ia berkata, datangkan padaku air hujan, karena Allah berfirman, dan kami turunkan dari langit air yang keberkahan. Kemudian ia berkata lagi, datangkan padaku madu, karena Allah berfirman, pada madu terdapat penyembuh untuk manusia. Datangkan pula padaku minyak zaitun, karena Allah berfirman, ia berasal dari pohon yang berkah. Maka didatangkan semua itu, lalu ia mencampur semuanya. Kemudian Auf bin Malik Asy-Syajja'i rahimahullah meminumnya hingga ia pun sembuh. Tafsir Al-Qurtubi. Berikut manfaat air hujan.
1. Meningkatkan kesehatan kulit dan rambut. Air hujan mengandung mineral rendah yang sangat cocok untuk perawatan kulit dan rambut. Kelembutan dari pH basa air hujan membantu menjaga kelembaban alam kulit dan membuat rambut tampak lebih sehat. 2. Efek menenangkan pada pikiran. Suara hujan yang jatuh dapat memberikan efek relaksasi dan mengurangi stres. Bahkan mendengarkan suara hujan dapat membantu menurunkan hormon stres seperti kortisol, membuat banyak orang merasa lebih baik. 3. Meredakan masalah pencernaan. Air hujan dapat membantu menetralkan asam lambung dan menenangkan dinding lambung. Minum sekitar 2 hingga 3 sendok makan air hujan di pagi hari sebelum makan dapat memberikan manfaat ini. Menyeimbangkan pH darah. Kandungan pH basa dalam air hujan memiliki efek detoksifikasi dan dapat meningkatkan pencernaan yang sehat. Ini membantu menyeimbangkan pH darah. Penting mengingat banyaknya air minum yang mengandung fluor dan klorin. 5. Obat alami dan perlindungan dari sel kanker. Air hujan dapat digunakan sebagai obat alami. Selain itu diketahui mengandung pH basa yang dapat membantu melawan sel kanker. 6. Meningkatkan kekuatan doa. Suara alam seperti suara air hujan diyakini dapat mempengaruhi gelombang otak, merangsang otak menuju gelombang alfa, dan membuat doa-doa kita lebih dikabulkan. 7. Doa pada saat hujan dikabulkan. Rasulullah menyebutkan bahwa doa pada waktu turun hujan, khususnya pada awal musim, adalah doa yang sangat mustajab. Sahabat yang beriman, mari manfaatkan momen-momen hujan untuk berdoa dan meraih berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.